Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setempat bersama 5 pengembang perumahan di Kota Pekalongan melaksanakan penandatanganan serah terima prasarana, sarana dan utilitas atau PSU perumahan kepada pemerintah Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setempat bersama 5 pengembang perumahan di Kota Pekalongan melaksanakan penandatanganan serah terima prasarana, sarana dan utilitas PSU perumahan kepada pemerintah Kota Pekalongan. Acara serah terima dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Azan Aslan Junaid, dengan perwakilan pengembang, berlangsung di Ruang Jawa Hokakai, Setda Kota Pekalongan, Rabu 20 Desember 2023. Wali Kota Aaf mengucapkan terima kasih kepada para pengembang di Kota Pekalongan yang telah memenuhi kewajiban sebagai pengembang untuk menyerahkan aset PSU setelah memenuhi ketentuan persyaratan teknis. Menurutnya, setelah menyelesaikan semua tanggung jawab sesuai perjanjian jual beli kepada konsumen dan memenuhi semua ketentuan penyerahan aset kepada Pemkot Pekalongan, kali ini telah dapat dilakukan proses serah terima PSU perumahan. Mas Aaf menyebutkan ada 5 pengembang perumahan yang kali ini telah berkomitmen dan bersinergi bersama Pemkot melalui penandatanganan PSU perumahan ini. Alhamdulillah, serah terima dari pengembang perumahan yang ada di Kota Pekalongan, tadi ada 5 pengembang. Alhamdulillah kami dari pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan undang-undang dan arahan dari KPK bahwa perumahan dan para pengembang ini di Kota Pekalongan harus menyerahkan fasosnya sebesar 30% untuk diserahkan sebagai aset pemerintah Kota Pekalongan. Alhamdulillah ada 5 pengembang yang sudah komitmen dan legowo, dan menurut saya sangat luar biasa dan sinergitas harus tetap dijaga. Kita juga mendoakan semoga di sektor properti di Kota Pekalongan semakin menggeliat lagi. Kalau sekarang kan kondisinya memang masih masih flat lah ya, karena kondisi ekonomi mungkin, kondisi politik mungkin dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan ke depan kerjasamanya dengan Kota Pekalongan bisa lebih baik lagi. Sebetulnya ini juga menguntungkan pengembang dan menguntungkan penghuni nantinya, karena kalau itu aset sudah diserahkan ke Kota Pekalongan, berarti baik itu jalan, taman dan sebagainya itu nanti bisa dibangun oleh menggunakan APBD. Sementara itu, Kepala Dinperkim Kota Pekalongan Andrianto menjelaskan untuk tahun 2023 ini, Pemkot Pekalongan melalui Dinperkim setempat melaksanakan serah terima PSU sebanyak 5 perumahan dari total 92 perumahan yang ada di Kota Pekalongan. Sementara hingga saat ini, ada 48 perumahan yang sudah menyerahkan PSU kepada Pemkot Pekalongan. Andrianto memaparkan PSU prasarana, sarana dan utilitas perumahan terdiri dari jalan, saluran, fasilitas ibadah, sarana pendidikan, ruang terbuka taman. Serah terima PSU ini dilakukan untuk pemeliharaan ke depannya. Mengingat biasanya jika perumahan sudah laku semua, maka tanggung jawab pengembang kepada penghuni perumahan ini sudah lepas. Untuk tahun ini kita melakukan serah terima sebanyak 5 perumahan yang kita serah terimakan. Jadi dari total perumahan yang ada di Kota Pekalongan sebanyak 92 perumahan. Tahun ini ada 5, jadi totalnya itu ada 48 perumahan yang sudah diserah terimakan. Jadi kita masih punya PR 44 perumahan lagi yang belum serah terimakan, dan harapannya di tahun-tahun mendatang ini bisa terselesaikan serah terimanya. PSU perumahan yang diserahkan pada tahun ini, kelima perumahan itu adalah di Gria Seruni Asri 1, Gria Seruni Asri 2, Gria Taman Sari, Gria Makmur Sentosa, dan Gria Kuripan Permai. Jadi PSU itu prasarana, sarana dan utilitas itu terdiri dari jalan, kemudian saluran, kemudian juga fasilitas ibadah seperti musola atau masjid, kemudian juga sarana pendidikan, kemudian ruang terbuka atau taman itu sudah terimakan. Nah, proses serah terima ini diperlukan karena untuk pemeliharaan ke depannya. Kan biasanya itu kalau sudah
laku semua, itu pengembang ini akan lepas seperti itu. Nah, sementara masyarakat di sini ini membutuhkan infrastruktur PSU-nya itu bisa terpelihara dengan baik. Nah, ini yang menjadi kendala. Tatkala ini tidak diserah terimakan, pemerintah kota itu kesulitan untuk melakukan pemeliharaan. Karena apa? Karena kepemilikan asetnya itu masih miliknya pengembang. Sementara kalau kita melakukan perbaikan itu tidak diperbolehkan. Nah, supaya ini bisa berjalan dengan baik, itu asetnya diserahkan kepada pemerintah kota, karena pemerintah kota yang nanti akan memelihara itu PSU-nya. Jadi akhirnya bisa dikelola sama pemerintah, Pak? Iya, nah ini harapannya ini dengan ada serah terima di sini, ini sudah sah, berarti asetnya ini akan menjadi pemerintah kota Pekalongan, sehingga nanti untuk pemeliharaan selanjutnya ini akan semakin lebih tertib. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.